Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnil Huluki dari MI Mambaul Khairat, mengajar mapel SKI sekaligus mahasiswa PPG LPTK Kediri, IAIN Kediri, dengan nomor peserta 220691 ya. Untuk video praktek UKIN, mari akan saya tunjukkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau mengabsen ya. Absennya ada di mana ya? Nomor 1, Indra Alfian Rahman. Hadir. Nomor 2, Muhammad Khairul Ihsan. Hadir. Ketiga, Hendrik Indra Purnama. Hadir. Najwa Salsabila. Asa Novia Kamila. Alia Az-Zahra. Nur Lailatus Sofia. Raihana Naila Artanti. Diva Nur Septiana. Pak, ya sudah ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Salah satu ada yang memimpin, silakan. Ayo. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Untuk materi yang dahulu itu kita membahas mengenai Sunan Gresik. Nah, saya flashback ke materi yang dahulu. Nah, Sunan Gresik, siapakah nama asli dari Sunan Gresik? Maulana Malik Ibrahim. Kemudian di manakah beliau bertempat tinggal? Sembalo.
Kemudian apa nilai positif atau nilai keteladanan dari Sunan Gresik? Pemberani, Pemberani. cerdas, dermawan. Untuk materi yang lalu saya kira kamu sudah memahaminya. Nah, untuk materi saat ini saya akan menjelaskan tentang materi dari Sunan Ampel. Tahukah kamu tentang Sunan Ampel? Betul ya. Nanti saya putarkan video, tolong disimak baik-baik. Nanti soalnya ada tugas kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai amal ibadah. Untuk tema hari ini mengenai Sunan Ampel. Apakah kamu tahu mengenai Sunan Ampel? Tidak tahu ya. Nah, makanya nanti tujuan pembelajaran ini agar kamu itu satu, bisa memahami biografi dari Sunan Ampel. Yang kedua, kamu itu bisa mengetahui peran ada Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu kita bisa meneladani mengambil hikmah dari jasa dan perjuangan beliau. Lihat, saya jelaskan dulu. Ini adalah Sunan Ampel ini, gambarnya kelihatan ya. Nah, ini adalah putra Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel ini adalah putranya Ibrahim Asmarakandi. Ini ayahnya ya. Ibrahim Asmarakandi ini adalah ulama Samarkand. Beliau berdakwah di daerah Campa. Ini adalah kerajaan dari Campa. Ini terjadi pada abad 1414. Bayangkan ya, seseorang itu pada tahun segitu ya, sekitar 1400-an sudah mulai bangunannya begitu. Padahal tidak ada teknologi. Umpamanya kita mungkin dari orang dulu itu kesulitan. Orang dulu tidak ada teknologi, tidak bisa membuat kerajaan. Ini adalah kerajaan Campa. Peranannya dari Ibrahim Asmarakandi ini luar biasa. Seluruh kerajaan Campa disebabkan oleh Ibrahim Asmarakandi ini peranannya luar biasa. Gambarnya itu dia tidak menikahkan dengan putri Campa, putri kesayangan kerajaan Campa yang bernama Putri Tanggulbulan. Putri Tanggulbulan itu memiliki adik namanya Dewi Barawati. Dewi Barawati ini diambil istri oleh satu dari saja raja setelah berhasil menguasai kerajaan Campa, Ibrahim Asmarakandi bersama putranya Sunan Ampel pergi ke Jawa. Di Jawa ini beliau itu berdakwah di Palembang. Di Palembang, Bupati Palembang yang bernama Arya Dharma itu berhasil diislamkan. Seluruh wilayah di Palembang pada saat itu masuk Islam dan asalnya dari Asmarakandi. Setelah mengislamkan Palembang, beliau ini pergi ke Tuban. Beliau mendirikan pondok sama pesantren dan wafat di Tuban. Makanya di daerah Tuban makanya dari Asmarakandi ayah dari Sunan Ampel.
Iya, ada orang yang menyebutnya kalau Ibrahim Kasalakan itu sama dengan Maulana Malik Ibrahim, tapi itu beda. Karena Ibrahim Kasalakan itu ayahnya dari Sinan. Ini maksudnya ya. Karena apakah di sini kesalahannya diteruskan putranya yang bernama Sinan Ampel. Sinan Ampel ini berdakwah karena tujuan utamanya pergi ke dunia. Jadi ibarat pasti berdakwah di Majapahit pada saat itu Majapahit kondisi mulanya ini buruk sekali. Karena buruk, Sunan Ampel ini disuruh membenahi bagaimana moral masyarakat Majapahit ini bisa kembali seperti semula. Nah, kemudian dengan beberapa ketekunan kekuatan akhirnya beliau berhasil membenahi moral yang ada di daerah Majapahit. Karena keberhasilan inilah Prabu Brawijaya dan Nyai Dwarawati memberikan tanah berupa Ampel Denta. Karena membenahi moral masyarakat Majapahit dikasih bantuan yang bernama Ampel Denta. Ampel Denta ini beliau mengembangkan pondok pesantren dan mendirikan masjid ini. Ini masjidnya, ini pondok pesantren yang ada di Ampel Denta. Ya saya, mungkin kalau kamu berbicara bangunan seperti ini ya, ini bangunan apa? Terus kamu ngaku bangunan seperti yang ada dalam ceritanya Pak Kusir dan kamu bisa mengerti. Ini adalah pondok pesantren dari Sunan Ampel yang ini adalah masjid Ampel. Nah, Sunan Ampel ini lahir ini ya. Catat mungkin ada yang nanti saya tanyakan. Datang di Pulau Jawa 1453. Kemudian beliau wafat pada tahun 1479. Tidak hanya berapa tahun? Mungkin dari keterangan sini 63 tahun ya. Selama itu yang beliau mengaktifkan diri ke masyarakat itu menyebarkan masyarakat. Nah, apa perannya Sunan Bonang? Apa peran Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam? Ya, pertama mengajarkan falsafah Mombiko. Falsafah Mombiko. Nah, yang pertama ada di sini memakai tidak mau memakai narkoba, termasuk heroin, ganja, morfin, juga termasuk ada pemakai. Yang kedua adalah melakukan ibadah yang Sunan Ampel yang kedua yaitu pemain. Tidak mau main, maksudnya main ini adalah berjudi. Orang itu juga termasuk turunannya judi. Kemudian yang ketiga ngombe itu tidak mau meminum minuman keras, anggur, putih, miring, whisky dan lain sebagainya. Kemudian mengatur ini artinya tidak mau berzina. Terus yang terakhir yaitu memaling. Memaling ini tidak mau mencuri. Termasuk dasar, korupsi. Kemudian beliau juga berperan dalam tulisan Pekber. Pencetus tulisan Pekber yang pertama itu adalah Sunan Ampel. Dia aksara
telepon. Ada huruf Arab, ada huruf Indonesia. Ada huruf Arab, ada huruf Indonesia. Ini tujuannya apa huruf Bible ini? Huruf Bible ini tujuannya apa? Al-Quran itu bisa dirasakan di masyarakat dan Islam bisa diterima. Itu tujuannya beliau menciptakan huruf Bible. Ya. Nah, setelah berjalan selama sekitar 63 tahun, akhirnya beliau memutuskan nafas terakhir dan beliau dimakamkan di sebelahnya Masjid Ampel Hidayah, makam Sunan Ampel beserta Nyai Tandowati. Nyai Tandowati ini adalah istrinya Sunan Ampel, putri Adipati Tuban yang bernama Ayah Purja. Ya, dari pernikahan ini beliau juga memiliki putra yang bernama Sunan Bonang dan Raden Rohim. Terus yang terakhir dari materi ini adalah apa nilai keteladanan yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang bisa kita potong dari pelajaran perjuangan dari Sunan Ampel ini. Yang pertama, satu, beliau berdakwah dengan Tutuli Handayani. Ada yang tahu artinya Tutuli Handayani? Ayo. Betul sekali. Tutuli Handayani mempengaruhi sambil mengikuti dia. Ya, meskipun beliau itu berilmu tinggi, tapi dia tetap mau mengikuti adat Islam. Ya, dia berdakwah dengan pelan-pelan mengajarkan Islam pelan-pelan, akhirnya apa Islam bisa jadi tidak menggunakan kekerasan itulah. Kalau kita berdakwah, kita mengajarkan sesuatu itu satu tidak boleh dengan kekerasan. Seperti yang dilakukan Sunan Ampel. Terus yang kedua, beliau berdakwah selama bertahun-tahun, 60 tahun itu dengan penuh istiqomah. Nah, sifat istiqomahnya ini yang sulit dicontoh ya. Kadang-kadang ada permasalahan tertentu, kita itu bisa berpindah dari apa yang kita suka. Karena kita ingin menjadi orang Islam, ternyata kita tidak punya jalan. Akhirnya apa? Kita itu berjalan. Ini sudah keluar dari tujuan Sultan. Karena tidak Sunan Ampel ini kalau sudah berniat berdakwah, dia berdakwah sampai beliau sifat istiqomahnya seperti itu. Itu ya, mungkin dari pelajaran ini ada yang mau. Nah, dibuat kelompok, jumlah kelompoknya ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Untuk kelompok 1 itu membahas mengenai biografi dari Sunan Ampel. Untuk kelompok 2 itu membahas mengenai peran dari Sunan Ampel. Untuk yang kelompok ketiga membahas mengenai nilai-nilai keteladan dari Sunan Ampel. Silakan membentuk kelompoknya dan berdiskusi dulu. Ayo diskusi dulu. Ya, kamu diskusi dulu. Ya.
Diskusinya sudah? Belum. Belum, tunggu dulu sebentar lagi. Gimana? Sudah? Sudah, ya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo. Ya, baca. Ayo. Kamu dengarkan ya hasil dari diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir tahun 1401. Beliau datang ke tanah Jawa tahun 1441. Nah, terima kasih atas perhatiannya ya. Kemudian untuk yang kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2. Agak keras, agak keras. Hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Beliau mengajarkan falsafah Molimo, yaitu mau main, mau modon, mau madat, mau ngombe, mau maling. 2. Mengajarkan bentuk pegon. Terima kasih. Kemudian untuk kelompok 3 silakan maju sebagai perwakilan. Ayo, kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3 bahwa nilai teladannya ada pada Sunan Ampel. 1. Toleransi beragama. 2. Berdakwah dengan penuh kearifan. 3. Berdakwah dengan ikhlas dan sabar. Iya, terima kasih. Sudah. Dari video yang saya putar kepada kalian semuanya, saya sudah memberikan kesimpulan ternyata kamu semua sudah memahaminya. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini. Ya, silakan. Kesimpulannya, Sunan Ampel pusat dakwahnya di Amerika. Ya. Mengajarkan falsafah Molimo dan bentuk pegon. Nilai keteladanan yang dapat kita contoh adalah kearifan dalam berdakwah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Sebagai pendalaman materi saya kasih LKPD, HP-nya dikeluarkan, nanti saya akan share link dan kamu kerjakan. Sudah dikeluarkan? Judulnya kembali ke bangkunya masing-masing. HP-nya sudah dibuka semuanya? Ya, saya share ya. Sudah masuk semuanya? Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Setelah kamu kerjakan, nanti kamu share lagi ke saya ya. Ya, kerjakan dulu.
sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Saya buka dulu hasil kerjaan kalian. Ya, alhamdulillah nilai kalian itu melebihi KKM. Berarti apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar dari video ini kamu sudah memahaminya. Nah, sebelum materi hari ini kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ya, saya silakan. Apakah Sunan Ampel memiliki karomah? Sunan Ampel ini memiliki karomah. Karomah dari Sunan Ampel ini luar biasa. Luar biasanya ada murid namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh ini sebagai pembersih Masjid Ampel. Nah, pada saat bersihkan itu Masjid Sunan Ampel ini bersih sekali, tidak ada santri yang bisa melebihi bersihnya dari Mbah Soleh. Nah, suatu ketika Mbah Soleh ini wafat. Nah, dari sekian santrinya tidak ada yang sebersih dari Mbah Soleh. Kemudian Sunan Ampel itu berkata, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid ini bersih. Seketika itu langsung hidup. Nah, itu peristiwa itu berkali-kali sampai 8 kali lah. Kalau kamu ziarah ke makamnya Sunan Ampel, kamu akan lihat makamnya Mbah Soleh itu jumlahnya 8. Nah, pada saat yang ke-8 inilah Mbah Soleh ini ke-8 ini Sunan Ampel wafat. Kalau Sunan Ampel tidak wafat, bisa-bisa kuburan Mbah Soleh ini bisa sampai 12 juga. Nah, sudah ya? Saya akhiri dulu. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.